Pagi hari ini kita akan belajar ya tentang bagaimana kita bisa memberi dampak ya kepada orang-orang di sekeliling kita. Dan kita akan belajar bahwa kita ini sebenarnya diciptakan dalam Tuhan untuk bisa menjadi eh, pemberi dampak ya bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita ya. Jadi kita akan belajar dari Matius 5 ayat yang ke-13. Kalau kita lihat di Matius 5 ayat 13 ini dari terjemahan The Message ya. Kita lihat di sana dikatakan, biarkan aku memberitahu kamu mengapa kamu berada di sini. Karena kamu ada di sini untuk menjadi bumbu ya, atau menjadi garam yang memunculkan cita rasanya Allah ya di bumi ini gitu. Jika kamu kehilangan keasinanmu, gimana orang bisa merasakan keilahian gitu. Jadi ternyata hmm, penting banget gitu ya untuk kita itu eh, nggak kehilangan keasinan kita gitu karena katanya kalau kita memunculkan keasinan kita gitu ya atau memunculkan sebenarnya kita sedang memunculkan cita rasanya Allah di bumi ini gitu. Jadi kalau kita kehilangan rasa asinnya kita, itu kita nggak bisa merasakan bahwa Tuhan itu nyata di tengah-tengah kita gitu. Kamu telah kehilangan kegunaanmu dan akhirnya akan dibuang ke tempat sampah gitu. Jadi penting banget buat kita nyadarin bahwa identitas kita atau keberadaan kita di bumi ini benar-benar eh, berarti gitu bagi Tuhan. Jadi hal yang pertama kita belajar bahwa kita itu diciptakan dalam Tuhan untuk memang menjadi messengernya Tuhan gitu ya, bahwa kita diciptakan untuk memberitakan kabar baik dan karenanya kita perlu untuk menyadari bahwa identitas kita itu adalah garam yang memberikan rasa kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi mari kita sama-sama menyadari identitas kita bahwa Tuhan rindu kita membawa perubahan, memberi dampak bagi orang-orang di sekeliling kita. 2 Tawarik 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi rupanya eh, anak-anak Tuhan yang mau merendahkan dirinya, berdoa dan mencari wajahnya Tuhan, dan berbalik kepada jalan-jalannya Tuhan, maka doa orang benar itu besar kuasanya gitu ya, karena Tuhan akan mendengar kita dari surga, mengampuni dosa kita, dan gak hanya sampai di sana saja, bahkan Tuhan mau melakukan perkara yang besar gitu, memulihkan negeri kita gitu. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 ya, dalam terjemahan The Message dikatakan, tapi kamu itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, dipilih untuk panggilan yang luhur, yaitu sebagai pelayan imam, dipilih untuk menjadi umatnya yang kudus, alat-alatnya Allah untuk melakukan pekerjaannya dan berbicara baginya gitu. Jadi memang kita dipilih untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya Tuhan, juga berbicara bagi namanya Tuhan gitu, untuk menceritakan kepada orang lain tentang perbedaan siang dan malam yang telah Dia buat bagimu. Dari bukan siapa-siapa menjadi seseorang, dari orang yang tadinya ditolak jadi orang yang diterima gitu. Jadi Tuhan punya rencana yang gitu besar sebenarnya buat diri kita. Karenanya sebagai pembawa-pembawa Injil kabar baik, sebagai orang yang memberitakan firman Kristus, hal yang pertama kita perlu menyadari identitas kita, bahwa kita adalah garam dunia, bahwa Tuhan rindu untuk kita bisa menyebarkan ya keilahian itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Hal yang kedua, Tuhan juga rindu agar kita hidup berintegritas gitu. Berintegritas itu artinya apa yang di dalam dengan apa yang di luar itu harusnya sama ya. Filipi 2 ayat 14 sampai 15 dalam terjemahan The Message dikatakan, lakukan segala sesuatu dengan sigap dan penuh sukacita. Nggak boleh ada pertengkaran, nggak boleh ada keraguan-raguan. Pergilah ke tengah-tengah dunia dengan tidak tercemar. Jadilah seperti embusan udara segar di tengah masyarakat yang kotor dan penuh polusi ini. Berikanlah kepada orang-orang sekilas gambaran tentang kehidupan yang baik, tentang Allah yang hidup.
bawalah berita yang memancarkan terang itu ke dalam kegelapan malam. Kolose 4 ayat 5-6 ini dibilang, gunakan akal budi dan kebijaksanaanmu saat kamu hidup dan bekerja di tengah-tengah orang-orang luar. Jangan lewatkan satu kesempatan pun ya. Ini jadi keren banget ya. Jangan sampai kita kelewatan satu kesempatan juga gitu. Manfaatkan setiap peluang sebaik-baiknya. Hendaklah perkataanmu penuh kasih karunia. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan sisi terbaik dari orang lain dalam setiap percakapan. Jadi rupanya Tuhan rindu ketika kita bercakap-cakap dengan orang lain yang ada di sekeliling kita. Tuhan rindu itu kita mengeluarkan sisi terbaik dari orang lain yang kita ajak ngobrol itu gitu ya. Dalam setiap percakapan, bukan untuk menjatuhkan mereka, bukan pula menyingkirkan mereka gitu. Jadi keren banget ini ayat ya. Jadi saya sangat diberkati sih baca ayat ini gitu. Jadi ternyata setiap kita bercakap-cakap dengan orang, Tuhan rindu itu untuk kita memanfaatkan setiap peluang yang ada sebaik-baiknya. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan itu gitu. Satu kali pun hendaklah perkataan kita penuh kasih karunia supaya kita bisa mengeluarkan sisi terbaik dari orang lain gitu. Jadi kalau kita ngerasa dia nggak layak kita bilang dia orang yang baik misalnya. Loh, justru melalui perkataan kita ketika kita percaya bahwa dia adalah orang yang baik, maka sisi baik dari dirinya dia akan muncul gitu ya, dan tujuannya bukan untuk menjatuhkan orang lain gitu. Jadi ada dua hal yang kita sudah belajar sama-sama untuk kita bisa menjadi the messenger of Christ, untuk kita bisa memberitakan Injil kabar baik dengan kita menyadari identitas kita bahwa kita adalah garam dunia, di mana Tuhan rindu kita menunjukkan cita rasa keilahian itu di tengah-tengah dunia ini. Uh, dan hal yang pertama kita menyadari identitas kita, dan yang kedua kita hidup dengan berintegritas. Dan hal yang ketiga adalah dengan uh, memberi diri kita untuk mengambil bagian dalam mengintervensi gitu ya. Nah, kalau garam ini harus dilarutkan ke dalam masakan supaya dia bisa berfungsi gitu ya, untuk memulihkan keadaan gitu. Nah, supaya kita bisa mengambil bagian menjadi pembawa pesan-pesannya Tuhan, membawa pemulihan bagi negeri kita, ini bisa terjadi kalau kita nggak pasif gitu ya. Jadi kalau garam ditaruh di sampingnya sayur atau di sampingnya makanan, mau sebelahan sekalipun, mau deket banget, mau nempel itu apa namanya antara piring sup dengan piring garamnya, eh, tidak peduli seberapa dekatnya pun, selama si garam itu tidak ditaruh masuk ke dalam, itu nggak akan terjadi perubahan rasa gitu ya. Jadi eh, perubahan keadaan itu nggak terjadi ketika orang percaya pasif, tetapi orang percaya harus mengambil sikap proaktif gitu ya. Makanya harus melakukan intervensi, kasih, keadilan, dan membawa solusi nyata bagi lingkungan, kota, dan juga sesama gitu ya. Nah, ini ada kisah tentang Elisa waktu dia menyehatkan air di Yeriko. 2 Raja-Raja 2 ayat 19. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, coba lihat letaknya kota ini. Baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya nggak baik. Di negeri ini sering ada keguguran bayi katanya. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya, kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang disampaikan oleh Elisa. Jadi memang harus dituangkan gitu ya, harus dituangkan supaya perubahan itu bisa terjadi. Eh, Ya, ini ya, kalau kita lihat di Kolose 3 ayat 23-25, saya pernah share sebelumnya gitu ya. Jadi dikatakan dalam firman Allah yang hidup, kita diminta untuk mengerjakan segala tugas kita dengan sungguh-sungguh dan dengan senang hati, seakan-akan kita bekerja untuk Tuhan dan bukan hanya untuk tuan kita yang ada di dunia. Dan kita diminta untuk selalu ingat bahwa yang akan mengupahi kita itu Tuhan Yesus, yang akan memberi bagian kita sepenuhnya dari segala yang dimilikinya. Dan bagi dialah sesungguhnya kita bekerja. Jadi kalau kita nggak berusaha dengan sebaik-baiknya bagi Tuhan, dia akan membayar kita dengan cara yang tidak kita sukai. Sebab nggak ada orang yang diistimewakannya, sehingga tidak seorang pun boleh berlalai-lalai dalam melaksanakan tanggung jawabnya.
Jadi pada pagi hari ini kita diingatkan 3 hal untuk kita menyadari identitas kita bahwa kita adalah garam dunia, di mana Tuhan rindu setiap kita ikut ambil bagian dalam memberitakan Injil, kabar baik tentang kebaikan Tuhan. Dan ketika kita menjadi garam, Tuhan rindu kita menyadari identitas kita untuk tidak menjadi garam yang tawar, dan kita hidup berintegritas, artinya apa yang ada di dalam dengan apa yang ada di luar itu harusnya sama, dan kita mau mengambil bagian untuk mengintervensi sehingga keadaan di sekeliling kita bisa berubah dan kita tidak melewatkan satu kesempatan pun untuk memberitakan Injil kabar baik sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui kehidupan kita. Sekian, Tuhan Yesus memberkati kita semua.